Nanti setelah selesai ini kan nggak bisa tanya-tanya lagi kan. Silakan teman-teman kalau masih ada yang mau ditanyakan ke Mbak Umul, mumpung masih di sini Mbak Umulnya. Gimana teman-teman? Oh ya Mbak Umul, ini Mas Jericho ada tanya di chat Mbak terkait matriks TOWS. Gimana Mbak? Boleh. Gimana? Itu Mbak Mas. Nggak apa-apa. Ini sebenarnya materi yang harusnya disampaikan sama Birawa. AKO biasanya. Tapi karena tornya ya, salah. Nggak ada di tor, jadi kayak nggak dijelasin gitu sama Birawa. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, nanya aja ke aku. Kemarin aku juga sempat ngobrol sama Birawa kok setelah ngisi. Nggak apa-apa, monggo. Oh ya, silakan Mas Jericho kalau ada yang mau ditanyakan terkait matriksnya. Baik, terima kasih Mas Mbak. Sebenarnya ini yang ingin saya tanyakan benar-benar ininya Mbak, maksudnya bagaimana cara membuat matriks TOWS karena belum pernah dijelaskan sama sekali ya Mas Mbak. Terus ya lalu apa saja sih sebenarnya ya metodenya seperti apa begitu Mbak untuk membuat TOWS ini? Lalu apa aja yang perlu dimasukkan? Apakah seluruh strategi yang dimiliki, weakness yang dimiliki, lalu OT yang dimiliki, misalnya ada 17 masing-masing, itu apakah semuanya dimasukkan ke dalam matriks TOWS ini? Lalu bagaimana sih cara menyimpulkan isi dari matriks TOWS ini, yang dimana saya sempat lihat itu isinya ada SO, lalu ada ST ya, seperti itu begitu Mbak. Gimana dari Mbak Umul? Apakah ada tanggapan? Kalian diberi tugas ini buat matrik TOWS ta? Iya Mas, dibuat Mas di penugasan AKU Mas. Membuat stakeholder mapping dan matriks TOWS. Padahal udah hapus sih, cuman suruh buat stakeholder mapping sih. Karena pas AKU kan nggak dijelaskan kan untuk yang matriks TOW gitu kan? Iya Mas, belum Mas. Cuman tadi saya masih melihat ya Mas ya, di mana ya, di PPT yang itu ya, yang di-share oleh para panitia, yang kumpulan-kumpulan penugasan, masih ada tulis masih situ stakeholder mapping dan matriks TOWS. Jadi saya pikir masih diperlukan untuk dikerjakan Mas. Aduh, punya mohon maaf Ya ya. Ya udah, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa dijelasin, berguna kok. Berguna nggak berguna wis, berguna kok. Mungkin aku boleh diizinin buat share screen. Sebelumnya mohon maaf Mbak, ini saya tuh juga bukan hostnya Mbak. Jadi saya harus klaim host. Bentar ya Mbak, saya tanyakan ke itu. Soalnya kalau nggak host kan nggak bisa ngebuka share screen-nya. Nggak ada yang nge-host. Langsung. Ini ditinggal host ya? Bentar ya Mbak. Iya, harus klaim host dulu Mas. Udah. Saya tanyakan. Sebenarnya saya dari bagian materi, mohon maaf ya, memang ada sedikit ngawur lah, jauh dari harapan untuk materi AKU ini. Mungkin aku jelasin dikit gitu ya tentang TOWS sebelum aku share screen nanti. Sebelum aku bisa share screen. Nah, untuk matriks TOWS sendiri ini adalah matriks yang dibuat untuk mendapatkan, bentar. Matriks ini adalah matriks yang pada akhirnya beroutput strategi-strategi yang didapat outputnya adalah strategi-strategi untuk menyelesaikan permasalahan dari SWOT. Ya gitu. Terus
sebenarnya cara makainya matriks ini tuh kayak gimana sih? Caranya adalah menabrakkan antara menabrakkan antara apa namanya itu? Antara yang internal sama eksternal, analisis internal sama analisis eksternal. Jadi yang analisis internal tuh yang SW, yang strength sama weakness, itu nanti ditabrakkan sama yang eksternal, yang opportunity sama threat gitu. Nah, ketika itu nanti ditabrakkan, beberapa itu pasti akan mendapatkan strategi gitu. Aku bisa nggak ya share screen? Oh, udah bisa share screen. Nah, oke. Jangan dibuka ya, aku takut nek salah nanti. Oke, boleh. Monggo. Nah, kelihatan nggak share screen-ku? Kelihatan kan? Kelihatan, Mbak, kelihatan. Kelihatan, Mbak. Nah, misalkan aku mau menabrakkan opportunity sama strength. Aduh, ini gede banget nih. Tapi nek kekecilan juga nggak cocok gitu. Nah, pokoknya nanti dari strategi dari misalkan ini ada S4, S6, S13 sama O1. Kita coba lihat. Maksudnya apa nih, Mbak? Gitu kan. S4 apa? S4 itu strength. Strength-nya apa? Staf melakukan eksekusi yang tanggap dalam menjalani tugas. Itu strength pertama, sama birokrasi ITS mendukung aktivitas pengembangan jiwa wirausaha. Itu kan kalau ditabrakkan bisa menghasilkan strategi gitu. Oh, berarti anak-anak mahasiswa yang jadi staf di Kopma itu dia punya inisiatif tinggi, misalkan kayak gitu. Terus abis itu opportunity-nya, peluangnya birokrasi itu kayak mendukung gitu aktivitas mahasiswa di bidang wirausaha. Oh, itu bisa jadi satu tuh, bisa dijadikan strategi biar UKM kita maju. Apa strateginya? Mengoptimalkan kerja staf di unit bisnis untuk mengembangkan Kopma Dr. Angka ITS. Kayak gitu. Paham nggak? Dari situ paham nggak maksudnya? Paham, Mbak. Berarti itu maksudnya strategi itu bisa menunjang gabungan eksternal dan internal UKM, yang mana kalau misalnya menurut tabel tersebut itu lebih menunjang ke strategi 4, 6, 13 dan juga opportunity 1, seperti itu ya, Mbak? Ya, strategi ini bisa menjawab dan bisa menjadi dikawinkan terus dapat anak. Anaknya itu bisa memperbaiki dari ibu bapaknya. Masuk nggak sih ini ku? Gitu. Jericho. Baik, Mbak. Sedang diproses otak saya, Mbak. Maaf, Mbak. Baik, Mbak. Seperti mengerti. Oke. Ya, gitu. Oke. Terus mau jawab lagi. Mungkin tak contohin satu lagi ya. Mungkin di bagian ini aja deh. Yang ini. Opportunity yang W13 sama O2. Jadi di W13 itu ada weakness dari Kopma. Weakness-nya Kopma itu apa gitu kan? Weakness-nya Kopma itu kurang optimalisasi atas inventaris yang dimiliki untuk pengembangan bisnis. Jadi Kopma itu kurang inventarisnya. Terus ada opportunity. Opportunity-nya adalah menjadi penyalur alma mater ITS dan penjual eksekutif merchandise ITS gitu. Ini dulu ya guys. Nah, berarti Kopma itu kurang tuh inventarisnya. Tapi Kopma jadi penyalur alma mater ITS, jadi penjual merchandise-nya ITS. Nah, dari situ, dari kelemahannya Kopma dan peluang yang dimiliki, itu dikawinkan. Setelah dikawinkan punya anak. Anaknya itu adalah strategi. Anaknya itu adalah strategi. Nah, strateginya itu apa? Berarti mengoptimalkan inventaris yang dimiliki untuk meningkatkan penjualan merchandise gitu. Kan karena kita jadi penyalur dari merchandise-nya ITS, terus kita juga bisa untuk
apa ya, minta inventaris ya, memanfaatkan birokrasi lah biar bisa dapat inventaris yang banyak kayak gitu sih, kayak gitu-gitu sebenarnya. Paham kan ya? Kayaknya paham deh harusnya. Izin menyimpulkan Mbak dengan tentang kepahaman saya Mbak. Terima Ya, kasih monggo, juga untuk monggo. penjelasannya. Boleh banget. Oh berarti saya coba menyimpulkan dari peritunya ya Mbak, per komponen kayak SO, WO, ST dan WT ya Mbak. Berarti kalau untuk SO ini adalah bagaimana sih cara kita menggunakan strength yang kita punya itu untuk memaksimalkan opportunity yang ada. Lalu WO ini adalah bagaimana sih kita menggunakan secara efektif opportunity yang kita punya untuk menghilangkan atau mensolusikan weakness yang kita punya. Lalu untuk ST ini adalah bagaimana sih kita menggunakan strength yang kita punya untuk menghindari bahkan mungkin untuk menghempas threat yang ada untuk UKM atau organisasi kita. Lalu WT ini adalah strategi apa yang bisa kita gunakan untuk menghalau weakness dan juga threat yang dimiliki oleh organisasi kita. Begitu bukan Mbak? Iya, benar-benar. Benar. Jadi SO itu untuk, ya hampir sama kayak itu tadi, aku nambahin aja. Jadi kalau yang penabrakan dari strength opportunity itu untuk strategi yang menambahkan, apa ya namanya, menguatkan, strategi yang menguatkan. Kalau yang WO itu untuk yang mini sama max, untuk menjawab permasalahan. Kalau yang ST itu untuk mengatasi, kalau yang WT itu untuk menghempas. Benar yang dibilang sama kamu tadi. Gitu. Oh baik Mbak, terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak Mbak atas penjelasannya. Oke. Berarti udah paham ya masalah TOWS? Paham Mbak, terima kasih banyak. Oke.